Okay, boys, here we go. Halo Celengers, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul I Belong to You. Film ini berasal dari Cina yang dirilis pada tanggal 29 September 2016. Biar kalian gak penasaran sama alurnya, yuk mari melebur ke alurnya. Film diawali dengan adegan dua orang penyiar radio yang sedang melakukan siaran program bernama Melewati Duniamu. Kedua penyiar itu adalah Chen Mo dan Xiao Rong. Lalu ada seorang penelpon yang mengatakan bahwa dirinya sedang ulang tahun, tetapi ia hanya merayakan seorang diri saja. Mendengar itu, Chen Mo mengucapkan selamat ulang tahun dan berkata bahwa si penelpon tidak sendiri, sebab penyiar menemaninya. Si penelpon mengungkapkan dirinya kesepian. Kemudian Chen Mo berkata bahwa ada tempat bernama Dao Cheng. Ia ingin ke sana bersama pasangannya untuk melihat langit biru, pegunungan salju, dan padang rumput. Orang yang dimaksud itu adalah Xiao Rong yang ada di sebelahnya. Kemudian Chen Mo memutar lagu diperuntukkan untuk siapapun yang sedang sendiri. Namun tak sengaja Chen Mo menggeser salah satu tombol sehingga percakapannya terdengar di siaran itu. 想说这话很久了，你是个好 DJ， 我们分手吧。什么？ Xiao Rong tiba-tiba meminta putus dengan Chen Mo. Xiao Rong mengungkapkan bahwa Chen Mo adalah seorang penyiar hebat, tetapi bukanlah kekasih yang hebat. Mendengar itu, Chen Mo membentak Xiao Rong. Temannya yang berada di luar berusaha menyadarkan Chen Mo kalau suara mereka terdengar di radio. Setelah itu, Chen Mo pergi meninggalkan ruangan siaran itu. 2 tahun kemudian, Chen Mo membawakan siarannya seorang diri. Saat pemutaran lagu, ia memainkan lagu yang sangat berisik. Operator pun terkejut dengan lagu yang diputar itu. Begitupun juga pendengar radio. Hampir semua mematikan radionya. Bahkan Tuan Chow Yu, teman bisnis si Orong, berkata bahwa ia tidak ingin beriklan di radio jika siarannya buruk seperti itu. Akan tetapi si Orong masih melihat potensi pada acara itu. Lalu Tuan Chow Yu pun malah mengajak si Orong untuk berinvestasi bersamanya. Di waktu lain, Chen Mo menerima telepon dari temannya. Temannya memberitahu bahwa ibu Chen Mo membuat sup yang dicampur dengan deterjen. Ibu Chen Mo sudah 3 tahun memiliki sakit Alzheimer. Sejak sakit, ibunya terlihat baik-baik saja, tetapi masakannya menjadi sangat kreatif dengan memasukkan berbagai bahan ke dalamnya. Selain itu, Chen Mo memiliki sepupu bernama Mao Shiba. Ia senang dengan hal berbau perlengkapan elektronik. Banyak alat buatannya yang meledak, sehingga seorang polisi wanita selalu mengejarnya. 好是吧？这个月炸了13次了哟。 Satu lagi teman bernama Cubi. Si Cubi melakukan banyak pekerjaan seperti memberi les balet, supir taksi, dan mengelola restoran. Semua ia lakukan untuk bertahan hidup. Uangnya selalu dikirimkan ke Yanji, pacarnya yang sedang di luar negeri. Mao Shiba dan Cubi tinggal bersama Chen Mo. Suatu hari, stasiun radio tempat Chen Mo bekerja menerima karyawan magang. Para pemagang itu tampak kagum dengan penghargaan milik si Orong yang dipajang di rak. Melihat itu, Chen Mo berpura-pura mengaku sebagai direktur di radio itu. Namun tiba-tiba muncul si Orong, direktur yang asli. Si Orong menyodorkan map kepada Chen Mo yang isinya rating acara Chen Mo yang semakin buruk dan terburuk di kantor itu. Si Orong berkata, bila tidak ada kemajuan, maka tidak ada anak magang yang mau bekerja dengannya. Chen Mo malah menggoda. Lalu si Orong yang kesal bertanya kepada para peserta magang, apakah ada yang mau bekerja sama dengan Chen Mo? Hampir semua tidak tertarik bekerja dengan Chen Mo. Namun ada satu orang yang bersedia. Orang itu bernama Birdi. Di hari lain, Chen Mo, Cubi, dan Mao Shiba sedang makan di warung. Tiba-tiba muncullah si Polwan yang datang dan mengejar Mao Shiba. Mereka semua pun berlari meninggalkan warung itu tanpa membayar dulu. Mao Shiba berhasil ditangkap oleh si Polwan. Mao Shiba kebingungan. Ia pun bertanya apa kesalahannya sehingga ia ditangkap lagi. Si Polwan menuduh Mao Shiba menempelkan poster-poster di dinding jalan. Saat sedang melepas poster-poster itu, si Polwan diam-diam mengambil foto Mao Shiba. Si Polwan galak terhadap Chen Mo, tetapi sikapnya manis kepada Mao Shiba. Si Polwan menanyakan apakah yang tadi dibicarakan Mao Shiba dengan teman-temannya. Mao Shiba dengan jujur menjawab. Temannya memberitahu kalau si Polwan berusaha berkencan dengannya.
Kembali di stasiun radio, Chen Mo melakukan siarannya. Ia memperkenalkan rekan siarannya yang baru, seorang anak magang berbakat, namanya Birdi. Kemudian sesi menerima telepon pendengar. Si penelpon curhat tentang istrinya yang ia curigai berselingkuh, sebab biasanya setiap hari mau makan mie bersama. Tetapi akhir-akhir ini istrinya tidak mau memakan mie yang dibeli olehnya. Menjawab curhatan itu, Chen Mo berkata, ada pepatah, banyak ikan lain di lautan. Mendengar jawaban Chen Mo, si penelpon pun menjadi marah. Birdi tidak terima Chen Mo dijelek-jelekan. Lalu ia bertanya ke penelpon itu, berapa umurnya? Dengan umur yang sudah purabaya, kenapa tidak berpikir kalau istrinya mungkin ingin makanan yang lain, bukan makan mie terus-terusan? Birdi melanjutkan dengan membentak dan berkata bahwa si penelpon tidak sukses karena hanya mengurusi hal sepele. Si penelpon bukanlah lelaki sejati. Melihat aksi Birdi itu, Chen Mo tampak syok, sampai tidak bisa berkata apa-apa. Sesuai acara, Chen Mo menuduh Birdi merupakan seorang suruhan si Orong yang ingin mengacaukan rating acaranya saja. Birdi berusaha meminta maaf atas tindakannya itu, tetapi Chen Mo justru menyuruhnya pergi dan tidak mau melihatnya lagi. Besoknya si Orong datang ke kantor untuk memberikan pengumuman. Ia membangunkan Chen Mo yang tidur di lantai. Si Orong mengucapkan selamat atas kenaikan rating acara yang dipandu oleh Chen Mo dan Birdi yang mencapai peringkat 2. Chen Mo heran dengan hal tersebut dan mempertanyakan apakah para pendengar sedang tidak waras. Saat melihat data di komputer, Chen Mo menyadari bahwa tiap kali perkataan Birdi mengacau, maka ratingnya ikut meningkat. Tiba-tiba saja muncullah Birdi dari arah belakang dengan memakai topeng monyet. Chen Mo yang kaget refleks langsung memukul wajahnya. Birdi menjelaskan alasannya memakai topeng karena sebelumnya Chen Mo berkata kalau tidak mau melihat Birdi lagi. Kemudian Chen Mo mengapresiasi cara yang dilakukan Birdi saat siaran. Ia meminta agar Birdi tetap mempertahankannya. Chen Mo pun memberikan kunci studio kepada Birdi. Hal itu membuat Birdi merasa dihargai dan tampak bahagia. Keesokan harinya, Chen Mo akan pergi berangkat kerja. Ia melihat Cubi sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Ternyata Cubi ingin mencari uang dengan menawarkan jasa diri untuk dipukul, seharga 10 yuan per pukulan. Cubi mengaku dirinya membutuhkan uang untuk membeli apartemen untuk nantinya tinggal bersama Yanzi, pacarnya. Di kantor, si Orong menelpon Tuan Cahayu yang membicarakan tentang dana proyek. Tuan Cahayu meminta si Orong untuk menginvestasikan uang lebih banyak lagi. Kemudian si Orong tak sengaja bertemu dengan Birdi. Ia menasihati Birdi agar tidak menjadi seperti Chen Mo yang menyerah pada dirinya sendiri. Chen Mo mendengar namanya disebut. Si Orong menghina Chen Mo dengan berkata kalau Birdi memiliki potensi, tetapi sayangnya malah bekerja dengan Chen Mo. Chen Mo pun tersinggung. Lalu ia membawa Birdi menuju ruang para karyawan. Terjadi keributan di ruang karyawan. Bahkan manajer juga ikut menghina Chen Mo dengan menyebutnya sebagai pecundang top. Tak terima dengan itu, Chen Mo mengajak taruhan. Jika dirinya bisa menaikkan rating hingga peringkat 1, maka si Orong harus mau menikah dengannya. Si Orong juga bertaruh. Jika Chen Mo gagal, maka ia harus melakukan parade dengan membawa tulisan "Saya bodoh". Malam harinya, Chen Mo ditemani Birdi pergi ke rumah ibunya. Ibunya duduk di tangga depan rumah. Saat ditanya, ibunya menjawab bahwa ia sedang menunggu anaknya pulang. Karena penyakitnya, bahkan ia tidak menyadari bahwa Chen Mo adalah anaknya. Ibunya beranggapan bahwa anaknya telah beristri, sedangkan Chen Mo belum. Chen Mo tampak sudah terbiasa dengan hal itu, sehingga ia mengaku sebagai teman anaknya yang disuruh untuk membawakan makanan untuk si ibu. Ibunya pun mau menerima makanan itu. Kembali di acara radio, Melewati Duniamu, Chen Mo dan Birdi melakukan siaran dan menerima telepon dari pendengarnya. Si penelpon curhat kalau calon mertuanya suka mengecek isi HP-nya. Bahkan calon suaminya tidak membela, justru memukulnya. Lalu ia meminta solusi kepada para penyiar. Birdi berusaha menjawab, tetapi canggung karena takut salah. Chen Mo mengambil alih menjawab. Ia memberi solusi dengan kata-kata bijaknya. Tak hanya itu, ia memberi contoh tentang kisah pribadinya bersama mantan. Dulu ia dicampakkan mantannya, namun sekarang hidup sang mantan malah menjadi berantakan. Sementara itu, si Orong mendengarkan siaran itu di mobil. Kemudian, ia bertanya kepada Tuan Cahayu tentang bagaimana dana investasinya sekarang. Kenapa hilang?
Tuan Cao Yu menjawab semua dana akan kembali 1-2 tahun kemudian. Kecewa dengan jawaban itu, si orang pun turun dari mobil. Malam itu Chen Mo pulang bersama dengan Birdi. Ia bertanya apa bakat khusus yang dimiliki oleh Birdi. Birdi merasa dirinya tidak memiliki bakat, hanya saja dia memiliki rasa toleransi yang tinggi, sehingga membuatnya tak membalas perkataan jelek orang lain tentang dirinya. Chen Mo memarahi Birdi karena ia tidak memiliki rasa percaya diri. Lalu Birdi bertanya apa yang harus dilakukannya. Kemudian sepanjang perjalanan di dalam kereta, Chen Mo melatih Birdi untuk menjawab setiap keluhan dari telepon pendengar. 我去告诉。错，凭什么你告诉别人该干什么不该干什么？ Di tempat lain, Mao Shiba kembali dikejar oleh si Polwan. Setelah tertangkap, si Polwan bertanya beberapa hal, hingga bertanya apakah Mao Shiba sudah pernah berpacaran. Mao Shiba mengaku sudah pernah berpacaran 1 kali. Lalu ia balik bertanya ke si Polwan. Polwan bercerita bahwa dulu ia sempat akan menikah. Saat menunggu di KUA, kekasihnya tak kunjung datang. Hal tersebut membuat si Polwan benci terhadap kebohongan. Si Polwan bertanya lagi, apakah Mao Shiba tidak berbohong? Mao Shiba menjawab, dirinya sibuk menjelajahi kebenaran tentang alam semesta, sehingga ia tidak punya waktu untuk berbohong. 漂亮吗？漂亮。 Di hari lain, si Cubi tampak bersemangat untuk menikah sebab dirinya telah berhasil membeli sebuah apartemen. Ia juga telah berpacaran dengan Yanxi selama 8 tahun. Dulunya keduanya dipertemukan di kampus yang sama. Saat itu Yanxi mengalami masalah serius karena melakukan pencurian uang 2000 yuan. Banyak mahasiswa menjauhinya, tetapi hanya Cubi yang mau mendekatinya. Malam itu Cubi minum-minum bersama Chen Mo dan Mao Shiba. Dalam keadaan terpengaruh alkohol, ia berteriak memanggil nama Yanxi dan berkata bahwa ia mencintainya. 猪头的爱情就像一个坐标。 Mao Shiba kini berpacaran dengan si Polwan yang bernama Leci. Pagi itu Leci datang membangunkan Mao Shiba. Keduanya tampak romantis. Mao Shiba membuatkan alat tanda bahaya untuk dipakai oleh Leci. Jika suatu saat Leci dalam bahaya, maka Mao Shiba akan segera datang untuk menyelamatkannya. Tiba di waktu siaran radio, Birdi terlihat sedang kurang sehat. Chen Mo melakukan pijatan di kepala dan memberi obat agar membaik. Sebab malam itu adalah siaran yang penting untuk mendapatkan rating tertinggi. Seorang penelpon bertanya, apa yang harus dilakukan jika orang yang dicintai tidak mencintai balik atau bertepuk sebelah tangan? Sambil menahan dirinya yang kurang sehat, Birdi pun menjawab dengan lantang. Hingga beberapa telepon berlalu, Chen Mo mengambil alih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelpon. Seusai siaran, Chen Mo memboncengkan Birdi dengan sepedanya. Dalam keadaan sakit, Birdi berkata, ketika Chen Mo berniat melakukan apapun untuk seseorang, maka Chen Mo akan menjadi orang yang bodoh, tuli, dan buta pada apapun. Selain orang yang dicintai itu, Birdi dirawat di rumah sakit. Saat Chen Mo akan mengambil HP di tangan Birdi, Birdi justru memegang dan memeluk tangannya. Birdi mengungkapkan bahwa dirinya ingin diantar ke tempat yang sangat ingin dikunjunginya, yaitu Dao Cheng. Chen Mo pun mengiyakan permintaan itu. Sementara itu, ternyata Chen Mo gagal meraih rating tertinggi, sehingga ia harus melakukan parade dengan papan bertuliskan dirinya bodoh. Birdi merasa bersalah dan meminta maaf karena dirinya sakit pada malam itu. Setelah itu, Yanxi pacar Cubi tiba di bandara. Ia dijemput oleh Chen Mo dan Birdi. Si Cubi telah menyiapkan pesta untuk menyambut kepulangan Yanxi, sekaligus berencana untuk melamarnya. Yanxi memasuki ruangan itu. Lalu Cubi mengungkapkan bahwa dirinya dan Yanxi merupakan satu-satunya pasangan yang bertahan hingga kini dan akan bersama selamanya. Mendengar itu, Yanxi tersenyum sambil menangis. Yanxi berkata ia ingin bicara kepada Cubi. Awalnya Cubi sangat yakin bahwa Yanxi ingin menyatakan perasaannya, tetapi ternyata Yanxi malah meminta putus dengannya. Selama ini Yanxi tidak tega jika memutuskan hubungan lewat telepon, maka ia pulang untuk putus dengan cara yang baik sebagai teman. Yanxi meminta Cubi untuk melanjutkan pesta dengan ceria, kemudian berpisah dengan baik. Seusai acara, Chen Mo berusaha menghibur Cubi, namun perkataannya malah menyinggung Cubi. Keduanya pun berkelahi.
Maushiba dan Birdi mencoba memisahkan keduanya. Lalu si orang membanting kursi dan mengatakan bahwa perkataan Chenmo tidak bisa dipercaya. Hanya karena Cubi banyak berkorban demi Yanxi, bukan berarti Yanxi harus mencintai dan menikah dengan Cubi. Jika tidak bisa mempertahankan, maka jangan mengeluh. Setelah itu, Cubi dan Yanxi benar-benar berpisah. Cubi berlari sambil menangis mengejar taksi Yanxi. Semenjak malam itu, Cubi pergi menghilang entah kemana. Hari esok, Leci menjalankan tugasnya sebagai polwan untuk menangkap seorang pencopet. Sialnya, si pencopet memiliki komplotan yang kemudian menyerangnya. Dalam kondisi itu, alat deteksi bahaya milik Leci mengirimkan sinyal kepada Maushiba. Maushiba pun segera bergegas menuju lokasi. Sebenarnya, Leci bisa mengatasinya sendiri. Tetapi karena Maushiba sudah menepati janjinya, Leci terlihat senang dan berkata bahwa ia ingin menikah dengannya. Maushiba meminta bantuan Chenmo untuk melamar Leci. Lalu Chenmo pun memberikan buku catatannya yang berisi berbagai cara untuk melamar. Sementara itu, si orang ditemui oleh seseorang yang memberitahukan bahwa Tuan Chaoyu dicurigai telah melakukan penggelapan uang. Seluruh karyawan di dalam gedung menyaksikan dan membicarakan si orang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah mobil, dan mobil itu pun juga harus disita. Namun, tiba-tiba mobil itu justru sengaja ditabrak oleh Chenmo. Di waktu yang lain, Maushiba menjalankan rencananya menuju ke Daocheng. Sesampainya di sana, Maushiba juga meminta bantuan Birdi untuk terlibat dalam rencana melamar Leci. Birdi tampak sangat kaget mendengarnya. Setelah itu, Maushiba membawa Leci ke sebuah padang rumput hijau yang luas. Di sana telah terpasang dekorasi seperti gedung gereja. Maushiba pun mengeluarkan cincin dari sakunya dan mengatakan bahwa ia mencintai Leci. Ia bertanya, apakah Leci mau menikah dengannya. Dengan air mata haru, Leci menerimanya. Chenmo ikut menangis melihat adegan itu. Malam harinya, Chenmo menemani Birdi untuk menyaksikan bintang-bintang di langit. Kemudian keduanya melanjutkan mencari sinyal radio untuk mendengarkan siaran acara radio yang dibawakan oleh si Orong. Si Orong menceritakan tentang Chenmo. 4 tahun yang lalu, Chenmo dengan tulus menenangkan hati banyak orang yang kesepian, selalu menemani di acara itu. Tetapi suatu hari ia berubah, kehangatannya hilang, hingga si Orong heran apa yang membuatnya begitu. Hanya dalam cinta, acara berlangsung dengan cinta. Tapi sekarang Chenmo lebih kesepian dibandingkan orang lain. Kemudian tiba-tiba stasiun radio berusaha menelpon Chenmo untuk disiarkan di radio. Tetapi Chenmo bersikap keras tidak berbicara sepatah kata pun. Chenmo menganggap si Orong sedang berusaha mendapatkan dirinya kembali. Melihat sikap itu, Birdi menangis dan keluar dari mobil untuk berjalan pergi. Chenmo bingung kenapa Birdi marah padanya. Pagi harinya, Birdi membangunkan Chenmo dan menawarkan diri untuk membantu Chenmo mewujudkan keinginan untuk menikahi si Orong. Birdi bekerja sama dengan Maushiba membuat rencana mempertemukan Chenmo dan si Orong dalam momen yang romantis. Malam itu, Birdi menelpon keduanya untuk diminta ke atas atap gedung. Maushiba telah siap dengan lampu sorotnya yang menampilkan foto kenangan keduanya. Si Orong pun memeluk Chenmo. Setelah itu, Birdi segera pergi untuk menjauhi Chenmo. Malam itu, si Orong mengungkapkan bahwa dirinya ingin menjadi teman Chenmo. Chenmo teringat akan perkataan seseorang. Ketika kita jatuh cinta, maka kita tidak akan melihat apapun kecuali orang itu. Di malam yang lain, Chenmo kembali di acara siarannya. Kini, ia membawakan acara tanpa Birdi. Ia pun menceritakan sebuah kisah. Ada seorang gadis yang sudah tinggal beberapa tahun di kota. Tetapi ia merasa kesepian dan ketakutan untuk pergi keluar. Setelah mendengar acara radio yang berjudul Melewati Duniamu, ia merasa nyaman waktu mendengarkannya. Di depan tempat kerjanya, si gadis menggambar di dinding. Kemudian suatu hari saat hujan, ada seorang pria menunggu hujan reda di sana. Lalu ia menggambar payung di tangan gambar gadis kecil itu. Si gadis berharap hidupnya bisa menjadi seperti gambar itu, penuh dengan kebahagiaan. Sampai tiba hari di mana si gadis itu menelpon radio yang sedang dibawakan oleh Chenmo.
Lalu si gadis melanjutkan untuk melamar magang di radio itu. Pada akhir cerita, Chenmo meminta agar pendengar radio bersedia membantunya memberi sinyal menyalakan lampu, agar dimanapun Birdie berada, ia tahu bahwa Chenmo sedang mencarinya. Tak disangka seluruh kota mau membantu menyalakan lampu bagi Chenmo. Malam itu, Birdie mengirimkan pesan ucapan terima kasih karena telah diizinkan melewati dunia Chenmo. Mulai hari itu, Chenmo tidak pernah mendengar kabar tentang Birdie lagi. Di suatu malam, saat Leci pulang dari kerja, ia dihadang oleh banyak komplotan pencopet yang dulu pernah diajarnya. Mausiba yang menerima sinyal tanda bahaya berusaha menyelamatkan Leci. Namun, dalam perkelahian, ia tertusuk di bagian perut, sehingga mengalami pendarahan hebat. Nyawanya pun tidak tertolong. Leci tampak sangat berduka setelah kejadian itu. Chenmo melanjutkan kehidupannya ke depan. Dalam siarannya, ia berkata, ada orang yang tidak akan pernah muncul lagi, sebab setiap orang memiliki jalannya sendiri. Chenmo tahu kemana dirinya akan pergi. Chenmo akan menunggu di ujung perjalanan. Chenmo kembali pergi mengunjungi Daocheng, tempat di mana Mausiba pernah melamar Leci. Saat sedang mengenang, tak disangka ia dipertemukan kembali dengan Birdie, seorang yang dia inginkan untuk hidup bersamanya. Dan film pun tamat.